Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita akan mendengarkan cerita seram kiriman dari salah seorang baraya tentang diganggu oleh makhluk halus di sebuah pemakaman umum di kota Bandung. Bagi baraya yang mempunyai cerita seram dan ingin berbagi, bisa kirimkan ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Nama saya Ari. Saya tinggal di kota Bandung. Cerita seram ini aku alami sekitar tahun 2000 silam. Meskipun udah 20 tahun lebih, tapi saya masih ingat dengan jelas kejadian yang aku alami itu. Karena pengalaman ini pengalaman yang menegangkan dalam hidupku, diganggu oleh makhluk halus. Waktu itu hujan turun dari pagi hari, membasahi kota Bandung. Memang ada perasaan gak menentu waktu itu. Gak enak perasaan, malas keluar. Tapi waktu itu aku dapat pesan dari ketua himpunan untuk datang ke base camp malam ini. Karena katanya akan ada rapat untuk pembahasan acara pelantikan. Base camp tempat kami berkumpul jaraknya nggak terlalu jauh, bisa ditempuh dalam waktu 15 menit kalau melewati pemakaman umum itu. Tapi kalau melewati jalan raya bisa mencapai 30 menit karena jalannya memutar. Malam itu saya putuskan berjalan kaki menuju base camp karena biar cepat sampai. Walaupun sebenarnya udah gak enak perasaan waktu itu. Singkat cerita, waktu itu aku keluar rumah pukul 8 malam dan hujan pun masih turun, meskipun cuman rintik-rintik, belum reda benar. Saya sebenarnya udah biasa jalan menuju ke base camp, melewati pemakaman itu. Tapi hari itu menjadi hari terapesku melewati jalan itu. Saya terus berjalan sampai pada gapura masuk. Aku berhenti sejenak dan melihat gapura pemakaman umum itu. Dengan sedikit keraguan, ditemani rintik hujan, saya kembali melangkah untuk melewati pemakaman umum tersebut. Saya terus berjalan sampai melewati kantor pemakaman umum. Yang kulihat hanya lampu-lampu rumah yang ada di sekitar pemakaman. Tepat di pertengahan makam, saya melihat ada beberapa orang yang lagi bermain gitar, ada yang lagi bercanda, mengobrol, bersenda gurau, dan bahkan ada yang sedang seperti berpacaran. Tumben ada orang-orang ngumpul. Bentar lagi nyampe base camp, kataku sambil memandangi orang-orang itu yang sedang asik dengan kegiatan mereka. Punten, kataku, numpang lewat pada mereka. Seketika mereka berhenti.
dan langsung memandangiku, sering berpandangan satu sama lain. Mereka hanya diam memandangiku dengan mimik keheranan. Mereka berpikir aku hantu. Mau kemana? Tanya salah satu dari mereka. Oh, mau ke depan, ke base camp? Jawabku sambil mau melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Bisa lihat kami? Tanya-tanya lagi. Aku gak langsung jawab. Aku hanya berpikir, kenapa dia bertanya seperti itu? Aneh. Aku pun gak berpikir macam-macam waktu itu. Aku agak lama terdiam dan aku berengah bahwa hari itu adalah hari Kamis malam Jumat. Iya, jawabku dengan sedikit terbata-bata karena mengingat hari apa ini, dan anehnya dalam keadaan rintik-rintik hujan mereka berkumpul. Gak berselang lama dia berdiri dan menghampiriku, tapi tidak dengan berjalan, melainkan melayang. Dia menghampiriku dengan wajah pucat, menatap tajam ke arahku. Maaf, saya ganggu kalian. Maaf, kataku terbata-bata. Aku merasa waktu itu dunia terasa terhenti. Kamu gak ganggu kami, tapi kamu gak ucapkan salam dan gak doakan kami, katanya. Aku langsung membalikan badan dan langsung berlari menjauhi mereka. Aku berlari sekencang-kencangnya, tapi kulihat di depan dia sudah ada. Tapi aku nggak berpikir panjang. Aku nggak pedulikan. Aku terus berlari melewati dia. Saat aku melihat ke belakang, dia melayang mengejarku. Lariku pun semakin kencang. Perasaanku sangat takut waktu itu. Tapi alhamdulillah di depan sudah mulai terlihat gang menuju ke arah base camp. Dan banyak cahaya lampu di sana. Aku terus berlari dan sampai di depan base camp. Aku terengah-engah. Aku pegang kedua lututku yang bergetar. Setelah napasku sedikit normal, aku bangkit dan kuhampiri pintu base camp. Ku ketuk pintu base camp dan temanku membukakan pintu sambil berkata, "Wah, acara udah selesai 3 jam lalu, baru nyampe kamu. Kirain gak akan kesini," kata temanku. Aku keheranan. Kok telat 3 jam?
Perasaan aku cuma lewat pemakaman saja. Kok bisa sampai telat 3 jam? Aku pun menceritakan pengalaman tadi ke temanku. Dan ternyata aku memasuki dunia mereka tanpa sengaja dan tanpa disadari. Dan kata temanku, ini pelajaran buatku bahwa setiap akan memasuki gapur pemakaman, area pemakaman, maka aku harus mengucapkan salam sebagai doa untuk mereka. Setelah kejadian itu, aku selalu membacakan salam dan doa untuk mereka. Dan alhamdulillah gak ada lagi pengalaman aneh yang aku alami.